Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami pada page replacement pada sistem operasi yang diampu oleh dosen kami, yaitu Pak Ferian Abdullah. Di sini kita ada 4 anggota. Yang pertama yaitu Alifil Faris FA dengan NIM 20.61.0180. Yang kedua ada Kak Fafian Afrezah Fatah dengan NIM 20.61.0186. Dan yang ketiga adalah Kak Ihya dengan NIM 20.61.0194. Dan yang terakhir yaitu saya, Igede Made Mahardika Saputra, dengan NIM 20.61.0199. Baik, langsung saja. Pada replacement, itu place replacement diperlukan pada situasi di mana proses dieksekusi perlu frame bebas tetapi tidak tersedia frame bebas. Sistem harus menemukan satu frame yang sedang tidak digunakan dan membebaskan dengan cara di-swap. Oke, baik. Ya, kemudian ada page replacement, ada beberapa metode pada page replacement, yaitu yang pertama ada FIFO, first in, first out, yang kedua ada LRU, dan yang ketiga ada optimal. Apa itu first in, first out atau FIFO? FIFO merupakan algoritma yang paling sederhana. FIFO diasosialisasikan dengan sebuah page dan page tersebut dibawa ke memori. Seperti namanya FIFO ya. Berarti nanti menggantikan apabila ada suatu page yang akan ditempatkan, maka posisi page yang paling lama itu akan digantikan. Dan kemudian ada LRU atau disebut dengan last recently used. LRU adalah algoritma yang dievaluasi dengan menjalankan pada string tertentu dari memori reference dan menghitung jumlah page fault. Oke. Tetapi algoritma ini yang paling jarang dipakai karena prosesnya yang lebih lama. Perbedaan antara FIFO dan LRU yaitu kalau FIFO itu paling pertama masuk, itu yang di-cut. Sedangkan LRU dia yang melihat ke belakang atau historinya dan mereplace page yang paling lama tidak digunakan. Oke, baik, ada lagi yang ketiga yaitu optimal. Optimal itu adalah algoritma akan mengganti page yang tidak akan digunakan untuk periode waktu yang terlama. Algoritma ini menjamin rata-rata page fault terendah untuk jumlah frame tetapi sulit mengimplementasikannya. Perbedaan antara optimal dan RU, yaitu kalau optimal itu melihat ke depan atau future, kalau LRU kan tadi ke belakang. Nah, manakah nanti yang akan dipakai tetapi paling lama itu nanti, kalau optimal. Langsung saja, untuk contohnya bisa diberi ke Kak Alifil atau Ihya. Oke, Atau untuk Fafian. Oke. Vivo, yaitu first in first out, kita bisa lihat di sini contohnya. Karena dia first in first out ya, kita bisa lihat kita ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, jadi sistemnya itu kayak page sama frame itu selalu sama ya size-nya. Nah, jadi ketika page size-nya ada berapa kotak, ini ada 13 kotak. Nah, si frame-nya juga ada 13 kotak, cuma jatahnya itu yang dikasih tuh hanya 3 frame. Seperti F1, F2, F3 itu frame 1, frame 2, frame 3. Ini. Oke. Cara menjelaskannya kita bisa lihat di sini ada page-nya 1, 2, 3. Nah, jadi yang pertama itu 1 kita taruh di F1 aja. Nah, yang kedua, ini kita langsung taruh 1, 2 karena frame-nya masih ada kan. Nah, yang ketiga 1, 2, 3. Nah, ini frame-nya masih ada. Jadi frame-nya udah penuh nih. Nah, terus next ini 2 kan, page 2. Nah, jangan page 2 itu udah dipakai. Nah, jadi kita taruh aja 1, 2, 3 di sini. Nah, masalahnya ada di sini, ada di 5. Nah, 5 ini kan berarti frame-nya ini udah habis kan, udah selesai, udah nggak ada lagi. Nah, jadi kita lihat karena ini first in first out, kita lihat yang pertama kali masuk itu angka berapa. Kita bisa lihat di sini yang pertama kali masuk itu angka 1. Nah, jadi yang dikeluarkan itu angka 1. Jadi kita ganti satunya ini menjadi 5. Jadi 5, 2, 3. Lalu 3. Langsung ini karena 3 masih ada ya. Jadi langsung aja 5, 2, 3. Terus ini juga 5, 2, 3. Nah, terus ada lagi 7. Nah, kita bisa lihat lagi yang pertama kali masuk itu siapa gitu kan. Karena 1 ini udah, jadi kita ganti yang 2. Nah, kita ganti 2-nya jadi 5, 7, 4. Nah, begitu seterusnya sampai selesai. Oke, kita bisa lihat di sini page fault-nya berapa. Kita tandain page fault itu sebagai X, lalu hit itu V atau centang ya.
Kita bisa hitung di sini page fault-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti kita bisa tulis ini page fault-nya 13. Terus hit ratio-nya itu ibarat kayak yang udah di load gitu loh. Terus dimasukin lagi ibarat seperti ini. 1, 2, 3, 2. Tapi saat 2 itu udah pernah kan. Nah, jadi kita centangin aja gitu. Jadi karena itu udah di load gitu. Jadi kalau 5 itu masuknya ke patch fault karena ini belum dimasukkan. Jadi seperti itu. Kita bisa di sini hit ratio ada 7/20 kan ini totalnya semua ada 20. Oke. Untuk next LRU bisa dijelaskan oleh Mas Fabian. Ya, di sini LRU kan singkatan dari list recently used. Langsung aja di situ kan ada reference stringnya itu nama page-nya. Jadi ada 1, 2, 3, 2, 5, 3, 2, 7 dan seterusnya itu. Nah, terus langsung jadi tabelnya. Kan itu ya tadi kalau kata Mas Dika kan kalau LRU itu lihat dari page-page sebelumnya kan. Nah, itu nanti dilihat dari page-nya itu nanti saya jelaskan di sini. Jadi page yang satu itu yang pertama yang paling kiri. Itu kita masukin ke F1 aja. Ya. Terus yang page kedua itu masukin ke F2. Terus page ketiga masukin ke F3 gitu. Nah, terus selanjutnya itu kan ada page kedua. Nah, dengan page kedua kan udah ada, makanya di situ udah tinggal tetap aja biasa, tapi diganti jadi hit di state-nya itu loh. Di state-nya diganti jadi hit, jadi centang gitu. Gitu. Nah, terus selanjutnya kan itu page 5. Nah, page 5 itu kan nggak ada kan di page yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya kan ada 1, 2, sama 3. Nah, kita lihat tuh dari yang sebelumnya. Kalau yang mana yang paling lama udah nggak dipakai. Jadi kan yang sebelumnya yang dipakai kan page kedua. Terus sebelumnya lagi page ketiga. Terus sebelumnya lagi page ke-1. Nah, maka dari itu karena yang paling lama nggak dipakai yaitu yang page ke-1, makanya yang page 1 diganti jadi 5. Jadi 5 terus F2-nya jadi 2, terus F3-nya jadi 3 gitu. Terus state-nya jadi X gitu. Nah, terus selanjutnya kan itu 3 page-nya. Nah, dengan 3 kan udah ada kan di yang sebelumnya, di page yang sebelumnya. Nah, makanya tinggal dicentang aja kayak tadi. Terus selanjutnya lagi 2. 2 kan juga udah ada, tinggal dicentang lagi. Nah, terus 7 kan. Nah, 7 kan itu nggak ada. Sebelumnya kan karena 5, 2, sama 3 kan 7 nggak ada. Nah, terus kita lihat lagi deh ke page-page sebelumnya. Page sebelumnya kan itu 2 yang barusan dipakai. Page 2. Terus sebelumnya lagi page ketiga kan. Nah, terus sebelumnya lagi page kelima. Nah, karena page kelima yang sebelumnya lagi itu yang terakhir kali, yang paling lama udah dipakai. Makanya page kelima itu yang diganti jadi 7, 2, 3. Nah, gitu. Dan gitulah terusnya. Nah, terus kita hitung page fault-nya di sini jumlah X-nya itu ada 12. Dan untuk jumlah hit-nya itu ada 8. Dan untuk menghitung hit ratio-nya itu menggunakan rumus hit dibagi total. Hit-nya itu ada 8 dibagi totalnya dari state-nya itu. State-nya ada 20 state. Gitu. Jadi hit ratio-nya ada 8/20 gitu. Untuk selanjutnya yaitu metode optimal akan dilanjutkan oleh Mas Ihi ya. Oke, jadi untuk yang algoritma optimal seperti yang dijelaskan oleh Mas Dika tadi, yaitu jadi melihat ke depan. Jadi maksudnya melihat ke depan itu, jadi dilihat itu page kira-kira yang ke depannya itu yang tidak dipakai. Nah, jadi langsung saja page 1, 2, 3. Nah, itu kan awalnya kosong. Kita kasih step page fault X karena kosong kan. Kemudian kita isi page pertama itu 1 di frame pertama. Kemudian di frame kedua itu kita isi page kedua. Dan di frame ketiga page ketiga. Nah, saat di page selanjutnya kan masih ada yang 2 tuh. Nah, itu kita step-nya itu kita kasih hit karena dari page sebelumnya itu masih ada angka 2. Kemudian kita lanjut ke page 5. Nah, kan sebelumnya nggak ada nih page 5. Nah,
di algoritma optimal ini kita lihat nih ke depan ini kira-kira yang tidak dipakai antara 1, 2, dan 3 itu yang mana. Nah, yang pertama ini kan 3. Yang jangka terdekat 3 masih dipakai. Kemudian yang selanjutnya itu 2. Nah, berarti page yang tidak terpakai itu yang 1. Maka yang diganti itu adalah page 1. Jadi 5, 2, 3. Kemudian kita kasih state page fault-nya X. Kemudian kita lanjut nih. Nah, 3. 3 masih ada. Karena masih ada, kita kasih state-nya itu hit. Nah, dan tidak perlu diganti. Kemudian yang 2 juga masih sama. Karena masih sama, kita beri state-nya hit. Nah, ini ada nih 7. Nah, di 7 ini kan tidak ada nih. Yang sebelumnya kan 5, 2, 3. Kemudian kita lihat ke depannya. Kira-kira di antara page 5, 2, sama 3, itu mana yang paling lama yang tidak dipakai. Nah, kita lihat nih. 4 sama 5. Nah, 5 ini kan masih agak deket nih. Kemudian 7, 5, 2. Nah, 2 masih agak dekat. Kemudian, nah, 3 kan paling jauh. Kemudian berarti karena 3 paling jauh, kita ganti yang 3 menjadi page 7. Jadi 5, 2, 7. Kemudian kita beri state page fault X. Dan seterusnya begitu. Sehingga page fault-nya, jika kita hitung ada sebanyak 12. Dan hit ratio-nya yaitu berdasarkan dari hit per total ya. Jadi hitnya ada 8 dan total dari preference string-nya ada 20. Nah, mungkin penjelasan optimal cukup dari saya gitu. Untuk kesimpulan dapat disampaikan oleh Mas Dika. Oke, baik. Terima kasih. Untuk kesimpulannya, dari beberapa algoritma yang tadi disebutkan oleh Kak Fabian, Elvil, dan Kak Iya. Iya, baik, Pak. Baik, jadi kesimpulannya, metode yang paling efektif adalah metode optimal ya dari semuanya ya. Sebenarnya itu metodenya paling optimal. Tetapi karena metode optimal itu tidak mungkin diterapkan pada kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Maka dari itu, kita membandingkan antara LRU dan Vivo. Dan dalam studi kasus yang ini, LRU lebih efektif daripada Vivo karena LRU itu memiliki hit ratio yang lebih kecil. Jadi seperti itu presentasi dari kami. Jika ada salahnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.